Bapa di surga, kami panjatkan puji syukur kehadirat-Mu Tuhan pada malam hari ini. Kita akan kumpul untuk membahas pembinaan warga jemaat. Kiranya Tuhan pakai kami untuk mendengarkan akan pemberitaan di pembinaan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan pakai guru Injil Dwi Tsunami supaya dapat menyampaikannya dengan baik dan kami dapat terapkan di kehidupan kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya, terima kasih. Selamat malam kami untuk kesempatan pada malam hari ini. Guru Injil Tsunami akan menyampaikan untuk pembinaan warga jemaat pada malam hari ini. Kami persilakan Bu Dwi Tsunami. Baik Bu, terima kasih untuk malam hari ini. Kami boleh, maaf saya agak terganggu dengan situasi di luar. Iya, kita membicarakan tema pada malam hari ini adalah yang ketiga, yaitu lingkup pelayanan seluruh dunia. Pak Nicholas bisa bantu saya untuk share slide-nya? Ya, The Lausanne Commit for World Evangelism menuliskan suatu pernyataan bahwa dalam kaitannya dengan penginjilan ya, the whole church taking the whole gospel to the whole world. Seluruh umat membawa seluruh Injil kepada seluruh dunia. Pada pertemuan yang pertama, pembinaan warga jemaat diberikan judul Pekerja Pelayanan Seluruh Umat. Dalam hal ini, pekerja pelayanan bukan hanya orang-orang tertentu saja, melainkan semua orang atau semua umat yang telah percaya kepada Tuhan. Karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Lalu pada pertemuan yang kedua, bidang pelayanan seluruh Injil. Misi yang dimulai dari hati Tuhan dan bersifat menyeluruh dari penciptaan awal sampai dengan penciptaan baru. Bersinergi dengan semua umat untuk mengabarkan Injil yang memiliki satu rangkaian secara menyeluruh, yaitu kebutuhan rohani, jasmani, maupun sosial. Sehingga kita yang telah dipanggil untuk menjadi garam dan terang akan menggarami dan menerangi dunia. Supaya mereka yang melihat perbuatan kita yang baik akan memuliakan Bapa kita yang di surga. Nah, malam ini kita akan membahas bagian atau tema yang ketiga, yaitu lingkup pelayanan seluruh dunia. Hal ini berkaitan dengan pelayanan misi. Bagaimana pandangan Alkitab tentang lingkup pelayanan seluruh dunia? Bagaimana pandangan strategis tentang lingkup pelayanan seluruh dunia? Dan bagaimana melayani seluruh dunia? Sebelum kita melihat apa pandangan Alkitab tentang lingkup pelayanan seluruh dunia, tentang misi, kita akan melihat pandangan orang pada umumnya atau pandangan yang populer tentang lingkup pelayanan seluruh dunia atau misi dengan suatu pertanyaan. Bagian manakah dalam Alkitab yang berisi tentang misi?
menurut mereka Alkitab merupakan suatu kumpulan dari 66 buku yang berisi 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru yang masing-masing buku berdiri sendiri-sendiri dengan pesan dan tema yang berbeda-beda. Slide-nya bisa dilanjutkan. Adapun misi merupakan sebagian kecil saja dari sekian banyak ayat Alkitab, sehingga kita tidak perlu berlebihan menanggapinya. Nah, dari pandangan populer ini, kita bisa melihat bahwa misi bukan menjadi bagian yang penting dalam Alkitab. Nah, lalu bagaimana pandangan Alkitab tentang lingkup pelayanan seluruh dunia atau pelayanan misi? Masih bertolak dengan pertanyaan yang sama, bagian manakah dalam Alkitab yang berisi tentang misi? Alkitab dipandang sebagai satu kesatuan. Alkitab merupakan satu buku dengan satu pendahuluan, satu cerita, dan satu kesimpulan. Misi merupakan tema besar dari pendahuluan, cerita, dan kesimpulan Alkitab, sehingga kita perlu sangat sungguh-sungguh menanggapinya. Tema besar Alkitab dalam pendahuluan cerita Alkitab yaitu Allah menciptakan dunia, kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Lalu manusia bertambah banyak dan terus berbuat dosa. Kemudian Tuhan menurunkan air bah. Manusia bertambah banyak lagi dan terus berbuat dosa. Lalu mereka membuat menara Babel dan kemudian manusia diserakkan oleh Tuhan ke seluruh bumi. Slide selanjutnya, kita akan melihat di dalam Kejadian pasal 12 ayat 2 dan 3 dituliskan, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kejadian 12 ayat 2-3 ini firman yang Tuhan nyatakan kepada Abraham. Bagian penting dalam ayat ini adalah kata-kata memberkati engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tuhan memberkati Abraham dan semua keturunannya, bukan untuk mereka sendiri dan seluruh kaum keluarganya, melainkan untuk menjadi berkat bagi semua bangsa. Dengan kata lain, diberkati untuk memberkati atau untuk menjadi. Nah, apakah Tuhan akan memenuhi janjinya? Baik itu kepada Abraham ataupun kepada kita. Tema besar Alkitab dalam isi cerita Alkitab selanjutnya adalah di dalam Mazmur 67 ayat 2-8. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalannya dikenal di bumi dan keselamatannya di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan kita. Yaitu supaya jalan Tuhan itu
dikenal di bumi. Keselamatannya dikenal di antara segala bangsa. Semua bangsa bersyukur kepada Tuhan karena sudah mengenal jalan Tuhan dan keselamatan Tuhan. Sehingga segala bangsa sampai ke ujung bumi hidup takut akan Tuhan. Tema besar Alkitab dalam isi cerita berikutnya bisa dilihat di dalam Keluaran pasal 19 ayat 6. Mungkin bisa bantu dibaca Keluaran 19 ayat 6. Di sini dibuatkan di ringkasannya. Keluaran 19 ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Ya. Menjadi kerajaan imam, yaitu dipisahkan dan dikhususkan untuk pelayanan Allah, menyampaikan kabar keselamatan. Lalu Yesaya 49 ayat 6. Saya akan bacakan dari ayat yang lebih lengkap. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung. Menjadi terang berarti kita memberi terang bagi pihak lain dan bukan untuk diri sendiri. Sama seperti fungsi menara mercusuar. Mercusuar ada untuk menerangi, menunjukkan, dan membimbing kapal yang sedang berlayar di sekitarnya agar tidak menabrak karang yang membuat kapal menjadi karam. Jadi kita dipanggil untuk menjadi terang bagi bangsa, berarti kita menyadari bahwa kita ada untuk orang lain dan berperan supaya memperkenalkan keselamatan yang ada dari Tuhan sampai ke ujung bumi dimanapun kita berada. Kemudian Maleakhi 1 ayat 11. Saya baca Mbak Dwi. Ya. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Supaya nama Tuhan dibesarkan di antara segala bangsa. Nah, di dalam perjanjian lama berisi tentang hati Tuhan untuk menjangkau segala bangsa. Boleh dilanjutkan slide berikutnya. Lalu bagaimana dengan perjanjian baru? Lukas 24 ayat 4 sampai ayat 44 sampai 47. Mungkin ada yang bisa bantu baca, langsung ada 2 slide di dalamnya. Ibu Rita juga boleh kalau ada. Lukas 24 ayat 44 sampai 47. Harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Yang tertulis tentang aku, yaitu Tuhan Yesus dalam kitab suci, harus digenapi. Segala sesuatu yang terjadi dalam diri Tuhan Yesus bukanlah suatu kebetulan, melainkan penggenapan dari kitab suci. Telah diberitakannya sejak dari awal dituliskan. Yang tertulis adalah janji keselamatan atas manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Kristus sendiri menetapkan misi Kristen sebagai suatu tugas bagi umat atau tugas gereja yang kudus dan penting.
Kegiatan misi merupakan suatu tema utama di dalam Alkitab, baik itu Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Kabar baik tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa. Matius 28 ayat 18 sampai 20, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan akan menyertai umatnya atau gerejanya yang melakukan pekerjaan pelayanan misi. Pelayanan seluruh dunia. Dan penyertaannya itu tidak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sini kita ditunjukkan tentang peta negara Indonesia dengan kelompok etnis atau suku-sukunya sebagai suatu ladang penginjilan atau ladang misi. Dalam data 2010, luas wilayah Indonesia itu 1.904.569 km persegi. Jumlah pulau 17.504. Jumlah penduduk 277.749.853 jiwa. Itu tahun 2022. Lalu jumlah suku yang ditulis dalam tahun 2010 itu jumlah sukunya ada 1.304 tersebar dari Sabang sampai Merauke. Mari kita lihat di dalam Galatia 3 ayat 7 sampai 9. Galatia 3 ayat 7 sampai 9. Barangkali ada yang bisa membantu membacakan. Gurita. Galatia 3 ayat 7 sampai 9. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Saya akan bacakan dari Galatia 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Karena beriman, Abraham boleh berkenan dan memperoleh berkat Allah. Dan ini adalah satu hal yang penting bagi kita untuk juga masa depan setelahnya. Ketika Abraham berkenan di hadapan Allah oleh karena iman, dari sudut pandang iman, kita semua adalah keturunan Abraham atau anak-anak Abraham yang diberkati bersama-sama dengan Abraham. Yesus Kristus menginginkan berkat Abraham ini sampai juga kepada bangsa-bangsa lain. Hasil dari beriman kepada Tuhan Yesus Kristus adalah hidup di dalam berkat yang dijanjikan Allah kepada Abraham dan menerima roh Allah yang memimpin hidup setiap orang yang beriman. Orang percaya adalah anak-anak Abraham. Janji dan perintah tersebut berlaku pada kita. Tetapi janji diberkati juga menjadi suatu perintah bagi kita untuk menjadi. Tema besar pada Alkitab dalam cerita tentang lingkup pelayanan untuk seluruh dunia juga dituliskan di dalam Matius pasal 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Salah satu yang dijelaskan Kristus akan terjadi adalah bahwa Injil kerajaan akan diberitakan oleh Israel ke seluruh dunia.
sebagai kesaksian bagi semua bangsa, dan kemudian akhir itu akan tiba ketika Yesus akan kembali dalam kuasa dan kemuliaan besar. Wahyu pasal 7 ayat 9. Barangkali ada yang bisa membantu membacakannya. Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Terima kasih Pak Teo. Selamatan yang digambarkan Yohanes di bagian ini bukan hanya meliputi Israel, melainkan banyak bangsa, suku, dan bahasa. Visi ini pun tidak asing bagi Israel, karena berkat yang dijanjikan kepada Abraham memang akan tercurah bagi segala bangsa. Para pengikut Kristus yang setia. Mereka kini berkumpul di surga, mengenakan jubah putih dan memegang daun palem, yang menunjukkan kegembiraan dan kemenangan sesudah perang besar. Dan inilah seruan orang-orang yang telah menerima Injil keselamatan. Christopher J.H. Wright menuliskan seperti ini dalam bukunya The Mission of God. Kebanyakan orang Kristen akan setuju bahwa Alkitab itu memberikan dasar misi. Tetapi sebenarnya misi lebih besar dari itu. Kebenarannya adalah Alkitab didasari oleh misi, yaitu misi Tuhan sendiri dari hati Tuhan sendiri. Seluruh Alkitab digerakkan oleh misi Tuhan dan mengenai misi. Jadi dapat dikatakan bahwa pandangan Alkitab tentang lingkup pelayanan seluruh dunia atau pelayanan misi adalah diberkati untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Misi merupakan tema besar dari Alkitab, baik itu dalam pendahuluannya, dalam ceritanya, juga dalam kesimpulannya. Untuk itu, kita perlu dengan sangat sungguh-sungguh untuk menanggapinya. Jadi dengan demikian, pertanyaan yang bagian manakah dalam Alkitab yang berisi tentang misi adalah pertanyaan yang kurang tepat. Yang benar adalah bagian manakah dalam Alkitab yang tidak berisi tentang misi? Menurut Pope John Paul II, dia menuliskan seperti ini. Saya merasa bahwa telah tiba waktunya untuk mengerahkan segenap usaha gereja bagi suatu usaha penginjilan dan misi yang baru ke segala bangsa. Slide berikut. Tidak ada satupun orang percaya dalam Kristus dan tidak ada satupun lembaga gereja yang dapat menghindari tugas utama ini untuk memberitakan Kristus kepada segala bangsa. Misi adalah tugas utama bagi gereja atau bagi orang percaya. Berikutnya mengenai pandangan strategis tentang lingkup pelayanan. Pelayanan bagi seluruh dunia. Pertanyaan yang diungkap dari pandangan strategis tentang lingkup pelayanan seluruh dunia adalah, jika lingkup tugas pelayanan itu meliputi semua suku bangsa di dunia, bagaimanakah perkembangan penyelesaian amanat tersebut pada saat ini? Menurut World Christian Encyclopedia dalam hubungannya dengan Injil, manusia di dunia dapat dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu dunia A, dunia B, dan
dunia C. Diungkapkan terlebih dahulu adalah dunia C. Dunia C adalah orang dengan identitas Kristen yang terdiri dari 10% orang Kristen sejati. Nah, orang Kristen sejati ini merupakan sumber daya bagi misi dunia. Kemudian 20%-nya adalah orang Kristen nominal. Orang Kristen nominal ini orang Kristen yang masih perlu diinjili kembali. Sedangkan yang 70%-nya adalah orang yang tidak mengenal Kristus. Boleh dilanjutkan slide-nya? Sekarang masuk dalam kelompok berikutnya, yaitu dunia B. Orang yang dalam jangkauan orang percaya dapat mendengar Injil dan mengenal Yesus. Nah, orang dalam dunia B ini ada 40% yang dapat mengenal Yesus. Perlu penginjilan, tetapi cukup dengan penginjilan lokal saja, penginjil lokal. Kemudian kelompok yang ketiga adalah orang dari dunia A. Nah, ini orang yang tidak memiliki atau kelompok yang tidak memiliki kesaksian orang percaya. Tidak ada kesaksian orang percaya, sehingga tidak dapat mendengar Injil dan tidak dapat mengenal Yesus. Ada sekitar 30%. Dan mereka memerlukan penginjilan lintas. 30% ini adalah dari suku terabaikan. Least rich people, unreached people. Suku-suku bangsa yang sangat sedikit atau tidak memiliki jalan masuk bagi Injil dan tidak ada gereja atau jemaat suku tersebut yang mampu membawa Injil kepada orang-orang di dalam sukunya tanpa bantuan dari luar. Diperkirakan 1 dari 3 orang di dunia sama sekali terpisah dari Injil. Itu berarti kira-kira ada 2 miliar orang yang belum atau tidak mendengar Injil. Kira-kira di manakah mereka? Suku terabaikan di dunia kebanyakan berada di jendela 10-40, yaitu suatu wilayah yang terbentang dari 10 derajat lintang utara atau batas utara sampai 40 derajat lintang utara atau batas selatan. Dari Afrika Barat, batas barat tersebut, sampai Asia Tenggara, batas timur. Nah, menurut data statistik dunia yang dibuat pada tahun 2013, dunia diperkirakan ada 16.590 suku dengan jumlah jiwa 6.096 miliar. Sedangkan suku terabaikan ada 7.163 dengan jumlah jiwa 2.088 miliar. Jadi suku terabaikan ada sekitar 43,2% dan individu jiwanya 41,4%. Suku bangsa yang sudah terjangkau 57%, sedangkan yang belum terjangkau 43%. Suku ini paling sedikit terjangkau didefinisikan kira-kira kurang dari 2% orang yang benar-benar percaya, kurang dari 5% penganut Kristen nominal. Nah, menurut data statistik Indonesia tahun 2013, di mana populasi jiwa ada
244 miliar 231.000 jiwa, total suku 783 dan suku terabaikan ada 227. Berarti ada 29%. Dengan agama-agama, Muslim 79,5%, Kristen 13,2%, terus agama suku 4,8%, agama Hindu 1,5%, tidak beragama 0,6%, dan Buddha 0,4%. Apa yang menjadi penghalang bagi misi dunia? Sudah 2000 tahun berusaha, masih belum ada setengahnya yang menerima Kristus. Apakah karena hambatan geografis, bahasa, situasi politik setempat, budaya setempat, atau hal-hal yang tidak dikenal lain? Apa yang menjadi penghalang terbesar bagi misi dunia? Bukanlah kesulitan di ladang misi, melainkan diri orang Kristen sendiri. Gereja tidak atau kurang atau belum melakukan 3D. Dalam pertemuan yang lalu sudah dikatakan. Doa, dana, dan daya untuk dunia C. Dunia yang mana masih ada 20% orang Kristen nominal yang masih perlu diinjili kembali. Dan 70% orang yang tidak mengenal Kristus atau tidak mengenal Yesus. Gereja kurang atau tidak atau belum melakukan 3D, doa, dana, dan daya untuk dunia B. Dunia yang masih ada 40% orang yang masih dapat mengenal Yesus dan masih berada dalam jangkauan orang percaya yang memerlukan penginjil lokal. Gereja atau orang percaya tidak atau kurang atau belum melakukan 3D untuk dunia A yang 30% tidak dapat mengenal Yesus karena tidak adanya orang-orang yang bersaksi di suku-suku terabaikan tersebut dan yang memerlukan penginjilan lintas budaya. Jika tidak berfokus pada suku terabaikan, maka suku yang sekarang terabaikan akan tetap terabaikan. Jika dilihat pemetaan suku terabaikan 100 tahun yang lalu, yang bagian kiri, dibandingkan dengan saat ini yang di bagian kanan, kira-kira bagaimana dengan masa depan? Tentu perbandingan ini sudah agak menciut, suku terabaikan sudah mulai terjangkau. Nah, harapannya ke depan akan semakin banyak lagi yang terjangkau. Kapankah kita akan dapat memenuhi amanat agung? Kita dapat memenuhi amanat agung Tuhan pada generasi ini jika gereja atau orang Kristen berubah orientasinya, pelayanannya, dengan terlibat dalam misi Tuhan. Sekarang berikutnya adalah bagaimana melayani seluruh dunia. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita ini ditempatkan di dunia ini untuk melakukan misi Tuhan. Tetapi kita perlu mengetahui adanya, meskipun kalimatnya sama tetapi sedikit perbedaan antara orang Kristen duniawi dengan orang Kristen dunia. Orang Kristen duniawi adalah orang Kristen
yang memandang dunia sebagai sarana bagi keuntungan dan kepentingan pribadi. Sedangkan orang Kristen dunia adalah orang Kristiani yang memandang misi Tuhan bagi dunia sebagai sasaran dari pilihan dan prioritas hidup. Jadi untuk yang pertama, yang orang Kristen duniawi, kita melihat bahwa dunia itu dipakai untuk kepentingan diri sendiri, untuk pemenuhan atau pemuasan diri. Sedangkan yang kedua, orang Kristen dunia dipakai sebagai sasaran atau tujuan untuk melakukan misi Tuhan atau menyampaikan kabar. Kita membaca di dalam Roma 10 ayat 14b sampai 15. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Jadi ada rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Bagaimana orang bisa percaya Kristus jika sama sekali tidak pernah mendengar? Lalu bagaimana bisa mendengar bila tidak ada yang memberitakan? Lalu bagaimana bisa memberitakan jika tidak ada yang mengutus? Nah, itulah sebabnya keterlibatan gereja dan seluruh umat sangat diperlukan. Melalui gaya hidup 3D dan MD. Doa, dana, dan daya bagi misi dunia. Kita bisa mengambil komitmen pribadi untuk mendukung doa bagi misi dunia. Dengan cara kita membuat suatu komitmen, saya akan menjaga ketekunan dan kesetiaan dalam mengambil peran untuk berdoa secara rutin untuk pelayanan misi dari, misalnya itu misi pribadi dari seseorang yang menjadi penginjil, kita menulisnya. Atau lembaga misi, kita bisa berkomitmen untuk mendukung di dalam doa. Atau ada proyek-proyek tertentu dan ladang misi tertentu. Kita berdoa secara menyeluruh untuk suku-suku terabaikan di Indonesia dan di dunia. Minimal 1 hari atau berapa hari dalam 1 minggu. Misalnya kita ambil hari tertentu, khusus mendoakan untuk suku A atau suku yang lainnya. Dan juga berdoa bersama dalam persekutuan doa misi. Ini salah satu contoh komitmen yang bisa diambil untuk berdoa bagi misi dunia. Kita juga bisa mengambil komitmen pribadi untuk mendukung dana bagi misi dunia. Nah, contoh komitmennya seperti ini. Saya akan menyalurkan sebagian persembahan saya untuk pelayanan suku-suku terabaikan secara teratur. Misalnya untuk pelayanan suku terabaikan secara umum, tidak usah disebutkan sukunya, ya. Atau untuk suku tertentu, misalnya di suku Sunda atau di suku Jepang. Kemudian setiap persembahan itu bisa diberikan setiap seminggu sekali, sebulan sekali, atau berapa bulan sekali, atau bahkan juga setahun sekali. Dan bisa diberikan melalui gereja,
melalui persekutuan, melalui lembaga misi, atau memberi secara langsung. Lalu jika kita diberi kesempatan atau diberi waktu, kita juga bisa mendukung dalam hal daya bagi misi dunia. Nah, dengan cara membuat komitmen seperti ini. Saya akan mencari dan menggunakan kesempatan untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai misi melalui pembelajaran dan pengalaman. Baik itu dari bacaan misi, mengikuti konferensi misi, mengikuti pelatihan misi, maupun mengikuti perjalanan misi, dan lain-lain. Menyebarluaskan kesadaran dan pemahaman misi kepada orang-orang di dalam lingkungan pengaruh saya. Misalnya menceritakan dan menanamkan kesediaan untuk bermisi dalam keluarga, di dalam kelompok kita, baik itu di dalam kelompok pertemanan kita atau kelompok sel kita, di dalam persekutuan, di dalam gereja. Nah, hal ini sering dilakukan oleh Pak Gani ketika beliau masih sehat, ya. Selalu membicarakan tentang misi dan menggemakan misi itu kepada siapa saja. Lalu menggumulkan panggilan hidup dan pekerjaan saya dalam keterkaitannya dengan misi Tuhan bagi dunia. Baik sebagai orang yang pergi, ataupun sebagai orang yang mengutus, maupun sebagai orang yang menggerakkan. Jadi yang terakhir, slide terakhir, kembali diperlihatkan dalam Roma pasal 14b sampai dengan Roma pasal 10 ayat 14b sampai 15. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Gereja kita sudah terlibat di dalam pelayanan misi. Kiranya tema ini akan menjadi suatu gaya hidup bagi gereja kita untuk melakukan lingkup pelayanan seluruh dunia. Dalam hal ini adalah pelayanan penginjilan atau pelayanan misi. Baik itu di suku-suku yang kita sudah mengenalnya, ataupun barangkali nanti kita bisa terlibat di dalam pelayanan di suku-suku yang terabaikan. Baik itu dalam doa, dana, maupun daya. Demikian materi yang disampaikan. Mungkin ada yang mau sharing atau berbagi tentang pelayanan misi. Saya serahkan kepada Ibu Lydia. Terima kasih Guru Injil Dwi Tsunami yang telah menyampaikan pada malam hari ini. Jika ada yang bertanya atau ada yang menambahkan atau ada tanggapan, silakan. Terima kasih untuk semuanya yang telah bersama-sama kita mendengarkan yang Mbak Dwi sampaikan. Bila penginjilan dapat disebarkan untuk memperlebar kerajaan Tuhan, yaitu banyak jiwa-jiwa terjangkau juga ya. Untuk mengakhiri pada malam hari ini untuk PWJ malam hari ini kami mohon Pak Edi akan tutup dalam doa ya Pak. Iya, ya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Engkau memberkati kami dalam 3 sesi di PWJ ini. Kami belajar lebih dalam tentang bagaimana penginjilan itu begitu perlu bagi setiap kami manusia Tuhan.
bahwasanya ketika kami ada di dunia ini bukan satu kebetulan, tetapi Tuhan punya rancangan bagi setiap kami dan Tuhan juga punya tugas khusus bagi setiap kami untuk kami boleh senantiasa bergirang dan memperjuangkan dan terus berkarya di dalam penginjilan. Tuhan ingatkan kami, terkhusus bagi kami orang-orang anak baptis Menonet, untuk kami juga senantiasa mengembangkan pelayanan kami, untuk kami sebagai orang-orang Menonet kami tahu siapa kami sebagai orang Menonet, dan kami terus kami keterlibatan kami sebagai orang-orang untuk mengembangkan dan memperluas kerajaan-Mu, dan kami secara lebih dalam untuk kami berinteraksi dengan orang-orang yang dari sekitar kami. Berkati setiap kami ya Tuhan, bahwasannya ketika kami berinteraksi satu dengan yang lain dan juga orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mereka boleh diperkenalkan kepada Tuhan yang mengasihi dunia ini. Berkati kami ya Tuhan. Dan secara khusus kami juga berdoa untuk acara besok pagi, di mana kami akan mengadakan donor darah. Biarlah kami juga ingin melakukannya di dalam terang kasih Tuhan. Kami juga belajar untuk memberitakan Injil dengan apa yang bisa kami lakukan. Berkati untuk seluruh panitia yang sudah mempersiapkannya sampai dengan sejauh ini. Kiranya Tuhan juga memberkati besok hari, diberikan cuaca yang baik, semua seluruh acara daripada donor darah ini berjalan baik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan untuk semua doa-doa ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Allah yang hidup. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.